Jalan Lingkar Utara Brebes Tegal telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan peresmian ini dapat mengurangi kepadatan arus mudik. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk trailer mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke sungai. Proses evakuasi cukup sulit dan memakan waktu hingga berjam-jam. Serba-serbi Ramadan kali ini, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa mengenal komunitas sosial Masjidku Bersih dalam Marbot on the Road. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sopir mengantuk, sebuah truk trailer berplat nomor polisi H1878AS terjebur di Sungai Jalan Pantura, Desa Karangsono, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tunggal tidak ada korban jiwa, namun untuk mengevakuasi bangkai truk sangat sulit karena bangkai truk selain masuk sungai, bak belakang juga merusak jembatan kecil. Truk dikemudikan Muhammad Anggar Saputra mengangkut 40 ton terigu pakan ternak dari Surabaya menuju Bekasi. Anggar mengaku truk sempat berhenti di Kota Semarang dan Kaliwungu, Kendal. Karena sopir utama truk sakit, sehingga digantikan Anggar untuk melanjutkan perjalanan menuju Bekasi sebagai sopir cadangan. Saat itu truk jalan dari Kaliwungu dikemudikan Anggar dari menuju Bekasi dengan membawa kurang lebih 500 karung terigu pakan ternak seberat kurang lebih 40 ton, dengan kecepatan tidak tinggi sekitar 60 km per jam. Dikatakan Anggar kondisinya masih agak mengantuk, namun ketika sampai di jalur Pantura Desa Karangsono, Kecamatan Cepiring, awalnya truk berjalan lurus, namun sebelum terjadi kecelakaan tiba-tiba truk membelok ke kanan. Ini jam berapa? Jam 3:30 lah. Iya pagi. Sendirian apa sama sopirnya? Apa karetnya? Sendirian. Iya. Muatan apa tadi ya? Tepung. Tepung. Iya. Tepung dari mana itu, Pak? Dari Surabaya. Surabaya mau ke Jakarta, Bekasi. Seorang saksi Fajar mengatakan peristiwa itu terjadi pagi hari saat arus lalu lintas dalam keadaan lenggang. Tiba-tiba Fajar mendengar suara kencang dan langsung berlari untuk melihat apa yang terjadi. Jam 3.45. Pas itu masnya lagi ngapain, Mas? Lagi sahur. Terus dengar suara itu. Kondisinya bagaimana? Masih jalanan sepi. Ini sudah ke sungai. Posisi udah nyemplung itu. Petugas Satlantas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP mengamankan sopir untuk dimintai keterangan. Kondisi truk sulit dievakuasi, bahkan memerlukan waktu berjam-jam, dan kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Setelah buron selama 2 minggu, pelaku kejahatan jalanan kelitih ditangkap oleh polisi dari Polres Boyolali. Pelaku kelitih yang melukai korban secara acak ini masih berusia di bawah umur. Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali kembali menangkap tersangka lain kasus kejahatan jalanan bermodus kelitih yang melukai korbannya dengan memilih secara acak. Tersangka RH 17 tahun ini masih berstatus pelajar SMK di Kota Solo. RH menjadi buron selama 2 minggu. Tersangka yang ditangkap pada hari Sabtu dini hari merupakan yang memboncengkan tersangka lain AA saat melakukan aksi kekerasan di Jalan Raya Kecamatan Andong, Boyolali pada 29 Maret lalu. Saat beraksi, tersangka RAH juga sempat menendang korban Satrio yang saat itu sedang perjalanan pulang dari pengajian bersama rekannya. Sementara tersangka AA yang sebelumnya sudah ditangkap bertugas sebagai eksekutor dengan membacokkan samurai ke korban hingga korban mengalami luka di bagian tangan. Yang bersangkutan sempat melarikan diri sekitar 2 minggu. Ya, kejadian itu tanggal 29 Maret dan berhasil kita amankan tanggal 9 April 2022. Peran dia dalam kejadian tersebut sebagai pembonceng, ya, ini sebagai jokinya yang bawa sepeda motor, dan yang bersangkutan juga sempat melakukan menendang korban. Kedua pelajar ini nekat melakukan aksi kekerasan jalanan dengan modus kelitih sebab kedua pelaku melukai korban secara acak. Sedangkan barang bukti utama berupa senjata tajam samurai yang digunakan untuk melukai korban belum ditemukan. Tajam tersebut patah menjadi 2 bagian dan dibuang ke sungai. Di mana? Pas nongkrong, Pak.
Kenalnya pas nongkrong. Jadi temen nongkrong gitu ya? Sudah berapa kali melakukan aksi seperti itu? Sebelumnya? Baru ini, Pak. Baru ini. Ada lagi yang TKP lain? Nggak ada. Akibat perbuatan ini, AA dan RAH dikenakan pasal 170 ayat 2 tentang kekerasan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Berbagai tuntutan mereka teriakan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi. Bahkan dalam aksi ini, para koordinator mengawasi rekannya untuk mengantisipasi adanya penyusup dan provokator. Dengan berjalan kaki memenuhi Jalan Pahlawan Kota Semarang dan membentangkan spanduk berisi tuntutan, masa ratusan mahasiswa dari 10 kampus di Kota Semarang menuju ke kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Mereka menggunakan jas sesuai dengan alma mater kampus masing-masing. Dalam masa aksi juga diikuti perwakilan buruh dari Konfederasi Aliansi Buruh Indonesia dan masyarakat sipil. Dalam unjuk rasa, masa aksi masih terus berdatangan dari berbagai penjuru dan memadati Jalan Pahlawan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Berbagai tuntutan mereka suarakan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi, mulai naiknya harga bahan pokok, bahan bakar minyak atau BBM, pemindahan ibu kota negara atau IKN, isu buruh dan ketenaga kerjaan, hingga rencana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Masa juga mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mundur dari jabatan karena telah dianggap gagal membidangi urusan perdagangan. Untuk mengantisipasi adanya penyusup dan provokator, para koordinator di masing-masing lembaga untuk memantau dan mengawasi rekan mereka. Kita di Semarang hanya ini di jaringan Semarang itu. Ini ada kaitannya dengan aksi yang 11 April. Kaitannya adalah ini kaitannya aja beda kemarin dari teman-teman yang lain, kami ini gabungan itu aja. Kita katakan bahwa hari ini Nggak ada bakar-bakar, kita nggak ada aksi bakar-bakar, nggak ada. Tugasnya Damai, kita aksi damai, itu poinnya. Pada pengamanan aksi unjuk rasa, aparat kepolisian menerjunkan 900 personel termasuk memasang pagar kawat berduri di lokasi unjuk rasa. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di Jalan Pahlawan Semarang guna mengurangi kemacetan. Mulai pukul 14.00 tadi dilaksanakan pengalihan arus atau khusus untuk Jalan Pahlawan dibuat kontraflow, hanya menggunakan satu ruas jalan. Nanti kondisi ini kita akan sesuaikan dengan situasi, apakah dipertahankan seperti sekarang atau ditutup total, nanti kita akan selesaikan. Yang pasti sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi nanti. Di akhir unjuk rasa, massa membakar sisa-sisa sampah sebagai pertanda penutupan aksi. 2 ruas Jalan Pahlawan telah dibuka dan steril dari pengunjuk rasa, arus lalu lintas kembali lancar. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Meskipun sudah ada jalan tol Trans Jawa, jalur Pantura tetap menjadi penting untuk aktivitas arus kendaraan baik dari arah barat dan sebaliknya. Apalagi pada setiap musim arus mudik dan balik lebaran. Ya, keberadaan Jalan Lingkar Utara atau Jalingkut Brebes Tegal diharapkan akan lebih memperlancar arus kendaraan terutama pada musim arus mudik balik tahun ini. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Jalingkut Brebes Tegal, Jawa Tengah di Desa Kaligongso, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada Rabu sore. Jokowi menyebut Jalingkut akan bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas hingga 48% di jalur Pantura. Jalingkut akan menjadi salah satu jalur alternatif menjelang Lebaran agar perjalanan lebih lancar dan cepat mencapai tujuan. Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan, Jalingkut Brebes Tegal ini urgent untuk mengurai kepadatan arus kendaraan khususnya yang masuk kota Brebes dan Tegal. Secara umum diharapkan juga bisa memperlancar arus kendaraan pada musim arus mudik Lebaran tahun ini. Kalau nggak urgent, ini jalan pintas dari Jalan Lingkar Brebes Tegal. Kalau ditanya berapa urgensinya, ini kan nggak urgen nggak dibangun. Oke? Jadi ini kan Bapak lihat sendiri kalau nggak usah mudik, nggak usah di raya itu macet kan, kota Brebes Tegal itu. Meskipun ada tol ya Pak ya? Ada tol pun masih truk-truk masih di situ kan. Nah ini sudah mulai tahun 2010 mulai dibangun. Ada masalah terus berhenti. Mulai lagi tahun 2014. Baru 2017 kita kerjakan beneran, ya. Dan baru selesai kemarin April 2021. Nah, mudah-mudahan ini menjadi memperlancar dan bahkan tadi Bupati bilang ini jadi kawasan industri. Tapi akan kita tata, nggak boleh masuk dari sini langsung ke industri. Jalan Lingkar Utara ini memiliki panjang 14,5 km dari arah barat
dimulai dari Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, hingga ke Jonggor, Tegalsari, Kota Tegal. Proses pembangunan Jalingkut ini dimulai pada 2010 dan sempat terhenti pada 2013. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun berkunjung ke Pasar Ramadan di Dukuh Sekar Arum, Desa Sekarsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang pada Rabu sore. Ia memberikan apresiasi atas inisiasi pemuda yang telah bergerak untuk membuat kemandirian desa. Wakil Gubernur Yassin mengatakan pasar tersebut merupakan bentuk pendampingan kepada warga yang patut dicontoh, tidak hanya memberikan stimulan. Putra Kiai Haji Maimun Zubair itu juga menuturkan Pasar Ramadan Sekar Arum ini menjadi tempat ngabuburit yang asik bagi warga. Jika dikelola lebih serius, pasar yang diberikan sedikit sentuhan ornamen zaman dulu seperti daun jendela, lumpang kayu, meja dan kursi lawas bisa menjadi destinasi wisata. Didorong untuk mandiri sebenarnya. Jadi begini bentuk dampingan sebenarnya, jadi bukan hanya kita memberikan stimulan saja, tetapi bagaimana mereka memiliki etos bekerja, menciptakan lahan untuk suatu kawasan perdagangan, sehingga mereka bisa berjualan di sini bersama-sama, masyarakat juga bisa datang untuk ngabuburit. Kalau di bulan Ramadan nanti mungkin juga bisa untuk media berwisata. Desa Sekarsari ini merupakan salah satu desa yang didampingi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program satu organisasi perangkat daerah mendampingi satu desa kategori miskin. Adiat Galih, salah satu pelopor Pasar Ramadan Sekar Arum, menuturkan, pasar yang buka selama bulan Ramadan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga. Terlebih masih di masa pandemi dan kebutuhan selama bulan Ramadan, tentu warga membutuhkan tambahan pemasukan rumah tangga. Pasar Ramadan ini merupakan semangat dari teman-teman untuk meningkatkan ekonomi dari warga masyarakat Sekar Arum. Juga untuk menjawab imajinasi masyarakat, karena di sini itu dulunya itu kepengen punya pasar tapi nggak punya. Akhirnya pemuda bergerak untuk membuat sebuah pasar yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan. Ditambahkan Galih, berbagai makanan dan minuman dijual oleh warga di sekitar pasar tersebut. Ada kurang lebih 20 stand atau lapak yang siap melayani pengunjung. Ia menyebut perputaran uang di Pasar Ramadan Sekar Arum ini mencapai 5 juta per hari, diperkirakan dalam 1 bulan dapat menyentuh 120 juta rupiah lebih. Di hari-hari tertentu juga dimeriahkan berbagai hiburan seperti pentas musik, hadroh, dan penampilan seni lainnya. Dari Rembang, tim Lingkar TV melaporkan. Tingkatkan kenyamanan bermain di lapangan Stadion Joyokusumo Pati, Dinpurapar Kabupaten Pati melakukan sejumlah perawatan di lapangan Stadion Joyokusumo Pati. Salah satu perawatan tersebut yaitu dengan penyisiran rumput sintetis dan juga penambahan rubber granul karet di lapangan agar lapangan tidak terlalu keras untuk bermain. Dinpurapar Kabupaten Pati melakukan sejumlah perawatan di lapangan Stadion Joyokusumo Pati. Salah satu perawatan yang dilakukan yaitu dengan penyisiran rumput sintetis dan juga penambahan rubber granul karet di lapangan. Kabid Keolahragaan Dinpurapar Pati Kardi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penambahan granul Stadion Joyokusumo, pihaknya menggandeng pihak ketiga. Ia mengungkapkan setidaknya ada sekitar 10 ton granul yang disebar di lapangan Stadion Joyokusumo untuk menghindari lapangan yang keras untuk bertanding maupun latihan pemain. Ini sekitar kurang lebih ada 10 ton yang akan digelar di lapangan ini. Jadi semuanya kira-kira ada kurang lebih 10 ton yang akan digelar oleh pihak ketiga. Jadi harapan kami dengan nanti ditambah grandul, anak-anak bisa bermain lebih nyaman karena lapangan tidak terlalu keras. Jadi itu yang kami sampaikan. Kabid Keolahragaan Dinpurapar Pati Kardi menambahkan bahwa dalam perawatan ini pihaknya mendapat alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Pati untuk perawatan. Kardi menjelaskan tujuan dari penambahan rubber granul ini agar permukaan lapangan tidak keras dan lapangan terasa nyaman ketika digunakan untuk latihan.
Sedangkan untuk proses penambahan rubber granul sendiri, terlebih dahulu granul disebar secara manual, kemudian disisir menggunakan mesin. Untuk perawatannya, lapangan sintetis sendiri yaitu setiap 3 bulan harus disisir, dan setiap 6 bulan sekali harus ditambah granul. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Tradisi membersihkan masjid saat bulan puasa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Namun berbeda dengan salah satu komunitas sosial yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dalam memaknai kebiasaan positif tersebut. Tim Masjidku Bersih menggelar bersih-bersih masjid di berbagai daerah dalam aksi Marbot on the Road. Bagaimana aksi dari tim pekerja sosial ini? Berikut kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan. Aksi sosial dari komunitas tim Masjidku Bersih yang bermarkas di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tersebut diprakarsai oleh Sukris Hadi yang peduli terhadap kebersihan rumah ibadah umat Islam. Berawal dari 10 anggota melakukan kegiatan mulia dari desa ke desa sekitar, sepekan sekali tiap hari Jumat. Seiring berjalannya waktu, kini anggotanya terus bertambah hingga lebih dari 100 orang. Bersih-bersih masjid yang dilakukan oleh para anggota yang sebagian besar buruh bangunan dan serabutan tersebut saat ini sudah keliling berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Bahkan terakhir sudah sampai ke luar provinsi, yakni Masjid Agung Kota Cirebon, Jawa Barat, untuk melakukan bakti sosial membersihkan Baitullah. Aksi sosial tersebut tidak berjalan mulus meski hal tersebut dilakukan secara sukarela, bahkan ada juga yang sempat menolak lantaran dianggap hanya mencari sensasi semata. Namun setelah dilakukan koordinasi dan melihat manfaat dari kegiatan tersebut, tidak sedikit juga takmir masjid malah menanyakan untuk bisa diagendakan lagi dalam bersih-bersih masjid tersebut. Seperti yang disampaikan perwakilan dari tim Masjidku Bersih, Siabudin dan Tri Yulianto, kegiatan sosial yang dipelopori oleh Sukris Hadi yang merupakan warga desa Subah mengajak pemuda untuk bersama-sama peduli terhadap rumah ibadah umat Islam untuk selalu membersihkannya. Bersih masjid tersebut dilaksanakan sepekan sekali bergilir dari desa-desa yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Khusus mendekati bulan Ramadan diagendakan ke luar kota, membersihkan Masjid Agung Kota Pekalongan, Demak, Kudus, hingga luar provinsi seperti Cirebon dan sebagainya. Kegiatan bakti sosial bersih-bersih masjid tersebut tidak hanya membersihkan lantai saja, namun sesi masjid dibersihkan dengan peralatan kebersihan lengkap, standar mutu, dan anggota tanpa bayaran alias gratis. Tidaknya ratusan masjid dibersihkan dengan 4 masjid tiap bulannya. Sudah merasakan manfaat yang dilakukan komunitas tim bersih masjid tersebut. Ya tentunya yang pertama itu kalau kita melihat kurangnya peduli mungkin kurang batas. Artinya kita pengen mengabdikan diri kepada rumah Allah, khususnya karena ini sudah berjalan sampai dengan 3 tahun, hampir 3 tahun. Pengennya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga muslim untuk selalu peduli kepada rumah Allah. Kebutuhan peralatan kebersihan dan akomodasi untuk keliling daerah yang dilakukan anggota komunitas Masjidku Bersih tersebut dibiayai oleh donatur dan tenaga para anggota gratis, terlebih mayoritas buruh serabutan yang liburnya tiap hari Jumat, sehingga pelaksanaannya di hari itu juga supaya tidak mengganggu kewajiban yang lain. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.